Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah, semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga semuanya dalam berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin wal hadirat yang sudah masuk melalui Zoom meeting, melalui dunia maya, dan yang hadir di Masjid Al-Furqan, para jamaah sholat subuh diteruskan dengan ta'lim. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya selalu kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengkaji, mempelajari, insya Allah memahami tema yang sudah kami bagikan, kita berdoa dahulu. Berdoa yang pertama untuk yang sedang sakit. Yang sedang sakit, suami ibu Profesor Cucu Bapak Dudung Ajat Saputra bin Rohmat Arawijaya yang sedang sakit di rumah sakit. Semoga Allah memberikan jalan untuk segera diberi kesembuhan, diberi kesehatan lahir dan batin, sehat walafiat bi'aunillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, doa untuk guru kami, ya, sahabat kami, kolega kami yang pada Ahad yang lalu kita doakan, Bapak Profesor Dr. Idrus Apandi, kita doakan pada minggu yang lalu. Dan pada hari Jumat kemarin, Jumat itu adalah hari yang paling bagus, Sayyidul Ayyam namanya. Kemudian bulan yang dimuliakan Allah, namanya bulan haram. Bulan Muharram itu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum Profesor Idrus Apandi bin Muhtar dipanggil pada hari dan bulan yang paling mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan kepergiannya, dijemputnya, dipanggilnya oleh Allah
dalam kemuliaan, dalam ampunan, dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan di alam barzah pada tempat yang penuh nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa nakihi minal khotoya kama yunaqas saubul abyadu minad danasi wa bilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zauzan khairon min zauzihi wa adkhilhul jannata wa'idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Kemudian keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak-anaknya, diantaranya Bapak Dr. Ahmad Fahrul Mukhtar Apandi, ini adalah beliau dosen UPI, turunan dari almarhum. Semoga semua turunannya, turun almarhum dijadikan turunan yang saleh, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi imamnya orang-orang yang muttaqin. Dan bagi kita yang sama-sama tahu, hadir pada waktu sakit, pada waktu wafatnya, pada waktu menyolatkan, pada waktu menyampaikan, mengantarkan ke tempat peristirahatan, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Kita pun akan seperti beliau. Ke dunia kita diturunkan dan pulang kita dijemput oleh Allah. Tidak ada yang bisa menolak. Semuanya menunggu waktu. Tinggal kapan, di mana, penyebabnya apa, itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajak kepada diri pribadi dan ke semua yang hadir, semoga kita bila dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua yang telah dengan tulus islah, ikhlas ya mendoakan almarhum dan keluarga almarhum. Kemudian sebelum kita mengaji apa yang kita siapkan, halo, kita sudah menyiapkannya, yaitu kajian surah An-Nisa ayat 66, aktualisasi makna hubbul waton minal iman sebagai upaya merawat dan menjunjung tinggi kemerdekaan. Ini judul menurut saya cukup mantap, cukup keren. Kenapa keren? Ya karena sekarang Indonesia sedang merdeka. Merdeka mesti dirawat gitu ya, supaya tetap makna kemerdekaan, makna bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, negara Indonesia tetap memiliki kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang penuh dengan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat yang kita munculkan di sini, yaitu An-Nisa ayat 66. Dan kita baca pelan-pelan sama-sama, mudah-mudahan mendapatkan berkahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita.
Shadaqallahul azim. Mari kita lihat makna dari ayat yang kita baca. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka. Nah ini. Dan sekalipun katanya dan sekalipun, jadi membaca harus pelan-pelan. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Ingat kalimatnya diawali dan sekalipun. Nah gitu ya, ada kata-kata dan sekalipun. Jadi sekalipun Allah memerintahkan kepada mereka dengan perintah yang dilakukan, yang diperintahkan, ternyata mereka tidak akan melakukannya, gitu ya. Tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil saja, gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian kita melihat dari asbabun nuzul nih. Asbabun nuzul itu mengapa ayat berapa tadi? Ayat 66 surat apa? Wah lupa lagi nih. Surat An-Nisa. Asbabun nuzulnya apa sebab turunnya ini? Ada sebab-sebab turunnya. Tidak tanpa sebab. Asbabun nuzul dalam bahasa Arabnya. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa As-Suddi berkata, ketika turun firman Allah, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Sabit bin Qais bin Shimas dan seorang lelaki Yahudi berdebat. Lelaki Yahudi itu berkata, demi Allah, Allah telah menetapkan kepada kami untuk membunuh diri kami, maka kami pun membunuh diri kami. Sabit membalas, demi Allah, seandainya Allah mewajibkan atas kami untuk membunuh diri kami, pasti kami akan melakukannya. Lalu turunlah firman Allah, dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Nah itu asbabun nuzulnya. Dari apa tadi? Dari adanya perdebatan. Siapa yang berdebat? Nah diungkapkan barusan. Dua kesebelasan, dua kesatuan, dua kelompok ya, yang memberikan argumentasi tentang hal perintah Allah, maka Allah turunkan ayat yang sedang kita baca ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita ingin melihat bagaimana pandangan para mufasir, bagaimana interpretasi para mufasir. Para mufasir ini punya pemikiran, punya dasar, punya keilmuan, berani menafsirkan untuk mencairkan segala kesulitan dan kesusahan bagi orang-orang yang mempelajari agama, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita bersyukur kepada para mufasir karena kita sudah dicerahkan oleh mereka. Ayat ini menjelaskan bagaimana sikap manusia secara universal dalam mematuhi perintah Allah. Mayoritas dari mereka tatkala diperintahkan hal-hal berat, yakni kebaikan, mereka enggan bahkan menolak melaksanakannya, seperti halnya orang munafik dan mereka yang lemah imannya. Orang munafik itu orang muslim itu. Orang muslim yang munafik gitu ya. Orang muslim yang lemah imannya gitu. Jadi memang muslim itu banyak kategorinya. Ada muslim yang betul-betul imannya mantap, imannya hebat,
imannya kuat, digoyang di apapun dengan caci maki, dengan hinaan, tetap hanya Allah yang terucap pada bibirnya. Tapi kalau muslimnya yang mungkin munafik, yang lemah imannya, banyak ogahnya dalam melaksanakan perintah-perintah dari Allah. Dalam konteks kemerdekaan Indonesia yang tengah kita peringati saat ini, Al-Quran menganggap mengusir seseorang dari tanah air sepadan dengan membunuh nyawanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaibnya, Allah menjadikan berpisah dengan tanah air sebanding dengan dibunuhnya nyawa. Tuh gitu. Allah menjadikan berpisah dengan tanah air sebanding dengan dibunuhnya nyawa. Maka inilah yang diungkapkan dari yang pertama. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan terusirnya dari tanah air menunjukkan bahwa hal itu setara, bahkan lebih kejam dibanding pembunuhan. Dalam ayat lain disebutkan, baca pelan-pelan ayo untuk menyambut berkahnya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bukan mending mana ya, fitnah aja kejam, membunuh lebih kejam tuh. Jadi jangan gitu, fitnah itu jangan gitu. Jadi di sini kan dikatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Memilih pembunuhan bukan begitu. Menfitnah itu menduga-duga orang, ya ada fitnah kan. Fitnah itu menduga-duga orang. Ini kelihatannya mau apa nih orang nih? Jadi ada sangkaan yang buruk, yang jelek tentang orang yang mungkin datang ke kita, bertemu sama kita, ya ada perasaan ini orang mau apa sih gitu ya. Nah, jadi dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melihat selanjutnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191 ditafsiri oleh Mulla Al-Qari, pakar hadis, dalam sebuah karyanya Mirqatul Mafatih Syarah Miskat Al-Masabbih. Nah ini, ia menafsirkan kata fitnah dalam ayat tersebut yaitu berpisah dengan tanah air yang dicintai adalah cobaan paling berat. Maka dari itulah firman Allah, dan fitnah itu lebih berat dari pembunuhan, ditafsiri dengan diusir dari tanah air. Sebagai terusan dari ayat itu adalah maka usirlah mereka sebagaimana mereka mengusir kalian. Kalau ingin lebih paham nanti PPT-nya dibagi, tenang aja ya, sekarang selewat aja. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melihat dari mufasir yang kedua ini. Siapa gerangan? Al-Qurtubi menaruh perhatian serius terhadap ciri pemberontak dan orang kafir. Ia menukil pendapat sebagian ulama bahwa ayat ini menerangkan tentang ketidaksamaan membelotnya para pemberontak dan orang kafir terhadap pemimpin. Oh ini, di Qurtubi menaruh perhatian serius terhadap ini, ciri pemberontak dan orang kafir. Ia menukil pendapat sebagai ulama bahwa ayat ini menerangkan tentang ketidaksamaan membelotnya
para pemberontak dan orang kafir terhadap pemimpin. Jika orang kafir berperang, maka tujuan mereka adalah membunuh semua orang dalam peperangan. Lain halnya dengan pemberontak. Pemberontak, goalnya, tujuannya mereka berperang adalah untuk menghasut, mengadu domba, memprovokasi dengan ujaran kebencian agar terjadi disintegrasi dan menimbulkan perang saudara. Halo, beda ya? Apa yang beda? Apa yang beda? Wah, ini gimana ngantuk-ngantuk ini, ya. Jadi di sini dimunculkan. Jadi jika orang kafir berperang, maka tujuan mereka untuk membunuh semua orang gitu. Dalam peperangan, nah gitu. Lain halnya dengan pemberontak. Nah ini menunjukkan orang yang kufur dengan pemberontak. Kalau orang pemberontak atau hanya dengan pemberontak, tujuannya mereka berperang adalah untuk menghasut. Apa menghasut itu? Menghasut naon? Membuat kacau gitu. Itu ya. Menghasut, mengadu domba. Wah, ini mengadu domba. Jadi menjelek-jelekan orang yang tidak jelek, ya. Dosen dijelek-jelekan sama mahasiswa, mahasiswa dijelek-jelekan sama dosen. Ini gimana aturan seperti ini? Orang tua menjelekkan anak, anak menjelekkan orang tua, masyarakat menjelekkan RT, RT menjelekkan masyarakat. Ini gimana urusannya ini? Ini yang dikatakan hal yang sedang kita bahas. Ini mengadu domba, memprovokasi dengan ujaran kebencian, kata-kata yang kasar gitu ya, kata-kata yang tidak patut, kalau bahas sekarang kata-kata yang tidak santun katanya gitu ya. Nah ini kalau orang itu pinter dalam hal keotakannya, maka santun itu pinter dalam ketulusannya. Kalau ada orang yang hebat otaknya itu mantap, tapi bagaimana sih moralnya? Ada orang kan yang hebat nih, pinter, cerdas, tapi agak kurang sopan. Sama orang tua melawan-lawan, sama guru juga mengepal-ngepalkan tangan. Bahkan sekarang ada yang berani ya, saya lihat itu murid mengambil kunci motor guru, guru menangis. Oh gitu sekarang. Ini apa maksudnya ya, terjadi zaman sekarang itu. Jadi guru itu seolah-olah musuh. Nah bagaimana ini? Nggak ada kemesraan antara murid dan guru. Harusnya dua-duanya merasa bangga. Murid merasa bangga bertemu dengan orang yang memberikan ilmu, dan guru pun merasa bangga bertemu dengan orang yang akan diberi ilmu. Halo, jangan terjadi lagi murid dan guru seolah-olah musuh. Harus bersaudara seperti anak dengan ibu. Dan memang ibu di sekolah itu adalah orang tua kedua sebenarnya gitu ya. Nah inilah kebencian terjadi, disintegrasi, menimbulkan perang saudara. Rame. Nah inilah yang dikatakan dengan istilah di atas tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah di sini karena ayat-ayat Al-Quran di atas menunjukkan betapa sangat mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Nah ini, jadi sangat mahalnya sebuah kemerdekaan, kedamaian dan kemakmuran tanah, sampai-sampai Al-Quran menggambarkan pengusiran tanah air disandingkan dan disepadankan dengan pembunuhan atas nyawa, atau bahkan lebih berat dari kejam dari itu. Jadi pembunuhan atas nyawa atau bahkan lebih berat dan kejam dari itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah nih. Di sini ada pelajaran dari ayat nih. Menurut tafsir ayat surat Tafasir. Jadi ini tafsir yang tafsir yang ketiga. Allah terkadang memberikan tanggung jawab berupa beban, ujian, dan cobaan. Misalnya membunuh, hijrah dari suatu negeri, tetapi Allah tidak akan membebani dengan apa yang tidak disanggupi hambanya. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan.
hati-hati. Iman ada di mana? Iman ada di mana? Nggak jawab. Iman ada di mana? Ada di hati iman itu, ya. Tempatnya iman itu hati. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau orang sering maksiat, imannya lemah. Menganggap enteng nggak apa-apa. Maksiat segini mah orang lain maksiat terus. Nah, ini membandingkan dengan yang tukang maksiat. Itu imannya turun dan turun. Tapi kalau taat kepada Allah, subuh-subuh sudah duduk di masjid, hamparkan sejadah, menunggu azan, baca Quran, doa, Masya Allah. Sedang apa, Pak? Sedang memperkuat keimanan. Nah, itu bahasanya. Makanya dosen, guru, ya, orang tua itu dianjurkan untuk memperkuat para muridnya dengan apa? Diawali begitu akan mengajar dengan satu surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita ngajar, halo para dosen, kalau kita ngajar anak-anak sudah, anak-anak mahasiswa kolot, mahasiswa anak muda, ya, kumpul. Sebelum kita memulai pengajaran ini, kuliah ini, mari kita baca surah Al-Fatihah. Subhanallah, menggetarkan aras istilahnya itu. Setelah Al-Fatihah, Masya Allah, di situ iman para mahasiswa akan berkembang, akan lebih menuju kepada kebaikan. Jadi iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Apa itu kemaksiatan? Ngomongin orang itu kemaksiatan. Terus apa lagi? Menghasut itu kemaksiatan. Bandang bentuk-bentuk dari kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada suatu doa, ya, supaya kita tidak kena maksiat. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada. Tuh, gitu. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada. Ya Allah, rahmati aku untuk dijauhkan dari perbuatan maksiat. Udah hafal belum? Kalau udah hafal alhamdulillah, kalau belum hafal alhamdulillah, kalau belum, nah ini Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada. Ada lagi yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal magrom. Nah, itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal magrom. Itu juga minta supaya terhindar dari kemaksiatan. Subhanallah, ya. Oke, terus kita lanjutkan. Makna tanah air. Nah, ini tanah air. Pertama dijelaskan oleh Ibnu Alan dalam Dalil Al-Palihin, manusia di dunia hakikatnya hanyalah pengembara, karena tanah air yang hakiki adalah surga. Ingat, jangan terlalu jor-joran di dunia ini. Halo, ya, ulangi. Manusia di dunia hakikatnya hanyalah pengembara, karena tanah air yang hakiki adalah surga. Seperti penafsiran banyak ulama terhadap hubbul waton minal iman, surga adalah tempat Allah Subhanahu wa taala menurunkan bapak dan ibu kita pertama kali, dan kesanalah tempat kita kembali insya Allah. Siapa bapak ibu kita? Adam dan Hawa. Dulu di mana? Di surga. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak cucunya berkeliaran di dunia ini. Berapa jumlah umat manusia sekarang di dunia? Halo? Berapa jumlah umat manusia sekarang di dunia? Itu apal, ya. Kalau tidak salah itu diketal 5 miliar. Prof Suwatno 5 miliar, betul? Nah, itu dicek di Google nanti. Nah, itu tempat kembalinya nanti ke surga insya Allah, ya. Tentu tadi yang beriman, yang taat kepada Allah, gitu. Saya ingin mengulangi. Jadi tanah air yang dimaksud adalah tanah yang kita kenal dan kita tempati, sebagaimana penjelasan Al-Ajluni dalam Kasab Al-Khofa. Yang dimaksud adalah tanah air yang kita kenal, tapi dengan syarat, sebab cintanya adalah menyambung tali silaturahim,
berbuat baik kepada penduduknya, lebih-lebih kaum fakir serta anak-anak yatim. Nah, ini yang diungkapkan ya. Jadi syaratnya cinta, sebab cintanya adalah menyambung tali silaturahim. Awas, ini silaturahim itu penting. Sebenarnya hidup di dunia ini ada 2 langkah yang sangat dicintai Allah. Halo? Ada 2 langkah yang sangat dicintai Allah. Satu, orang yang melangkah untuk sholat itu berkomunikasi, bersilaturahmi dengan Allah. Yang kedua, langkah bersilaturahmi dengan sesama hamba. Kedua, 1 sholat, 2 akur dengan manusia ini. Hati-hati, jangan saling gontok-gontokan. Kalau ada yang salah orang lain, ya sudah maafkan, jangan dicatat ya, garis bawah. Nah, si ini anak-anak kalau tidak tahu pernah berbuat jelek sama ibu, jangan gitu-gituan, kurang bagus gitu. Bahkan kalau ada hal yang jelek kepada kita tahu, kita sambangi, kita datangi, kita senyum, kirim makanan ya, mungkin kirim gepuk gitulah, supaya nanti yang membenci jadi aneh, kenapa sih orang ini kok dibenci bahkan ngirim. Nah, inilah suatu upaya yang mungkin berat kalau berpikir, tapi kalau menurut hati itu peluang, kesempatan. Nah, yang kedua tadi silaturahim dengan sesama manusia, langkah untuk bersilaturahim dengan sesama manusia, dan yang kedua silaturahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lainnya, dalam bahasa Al-Qur'annya, hablum minallah wa hablum minannas. Jadi 2, kecintaan, kesayangan, dan turunnya hamba dengan penuh keberkahan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita ingin melihat nilai-nilai pedagogis. Halo? Nilai-nilai pedagogis dari ayat tadi. Jadi ayat itu mengandung nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, selalu memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Tuh gitu. Jadi memperkuat keimanan, ketakwaan ya, dibaca bagaimana ini, bagaimana mengajak anak didik kita supaya takwa kepada Allah, iman kepada Allah gitu. Kalau mengajak anak sholat ya, ajak saja sholat. Anak nanya, untuk apa sholat? Supaya kau selamat dunia akhirat, gitu aja. Jangan ngadalil belum tentu diterima ya. Supaya kamu selamat di jalan, selamat di mana ya, sholat ya gitu. Makanya orang tua kalau mengantarkan anaknya ke sekolah atau berangkat kuliah, jangan hanya memenuhi lahirnya saja. Kau kuliah di Jogja ya, nih pembekalan, nih perbekalan. Dan jangan lupa ini mau kena ini sarung ini peci ini, supaya kamu tuh sholat di sana. Nah, para orang tua jarang suka lupa. Yang ada itu makan ya di sana, nanti kamu takut sakit perut, ibu harus ke puskesmas. Nah, tidak sampai dipesankan anaknya supaya ibadah kepada Allah. Yang kedua, berusaha menjaga kerukunan dan keutuhan persaudaraan. Nah, bagaimana indahnya ya persaudaraan, bagaimana indahnya kebersamaan. Kita tinggal di masyarakat, kita di komplek, kita di perumahan, terasa persaudaraan. 17 Agustus rame-rame, kumpul-kumpul bersyukur kepada Allah. Ada yang membuat nasi kuning, ada yang membuat nasi tak kuning-kuning ya, di situ dimakan bersama-sama sebagai wujud persaudaraan, sebagai wujud kerukunan. Kalau nggak ada orang ditanya, kemana si ibu itu, kemana si bapak ini, jangan-jangan sakit, mari kita doakan. Ah, ini kerukunan. Dan kita ini tinggal di masyarakat itu beraneka ragam. Ada yang tinggal di masyarakat secara luas, ada yang di masyarakat komplek, masyarakat perumahan, tapi semuanya itu munculkan keutuhan persaudaraan. Selalu menanamkan akhlak mulia dan cinta tanah air. Nah ini, selalu menanamkan akhlak mulia dan cinta tanah air. Aduh. Jadi cinta tanah air, kemudian akhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu akhlak yang terpuji. Dan ada doa yang bagus nih. Doa yang bagus,
Doanya begini, Allahumma hassan taholki pahasin huluki. Sudah apa belum? Wah, ini kan kalau melihat cermin doanya itu. Allahumma hassan taholki pahasin huluki. Kita mau ke cermin, kok wajahku seperti ini ya? Terima kasih ya Allah, wajahku masih kelihatan hebatnya. Terus ngadoa, Allahumma hassan taholki pahasin huluki. Tapi kata sebagian ulama, tidak dibaca hanya melihat cermin saja. Selesai sholat baca Allahumma hassan taholki pahasin huluki, minta menjadi orang yang berakhlak baik. Oh gitu. Oke bareng, Allahumma hassan taholki pahasin huluki. PPT nanti dibagikan, YouTube-nya disampaikan. Kalau data YouTube nanti diputar, terus didengar, terus apa kan? Di like, terus subscribe, terus iya disebarkan. Wah itu amal yang baik gitu ya. Kemudian selanjutnya saling menolong dalam kebaikan dan agama Allah. Nah, saling menolong. Bagaimana saling menolong? Ada orang yang kehilangan barang, ikut mencari sambil berdoa. Kalau kehilangan barang itu berdoa. Karena barang itu ada, cuman pindah tangan. Doanya apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Orang kan suka begini, siapa yang meninggal? Kok ini meninggal saja? Jatuh kopiah sedang sholat, selesai sholat diambil. Innalillahi wa rajiun. Pulang dari masjid sendal jadi berwarna. Yang satu warna nggak tahu kemana. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Warna yang tidak sesuai jangan dibawa, gitu ya. Sekalian aja bawa biar bagus. Itu punya orang. Udah nyeker aja. Nyeker itu menggugurkan dosa-dosa kalau memang menghindari dari dosa tadi. Tapi kan orang tidak begitu. Mana yang paling bagus diambil, mana yang paling buruk dilupakan. Wah, inilah fenomena. Jadi kebaikan dan agama jadi saling menolong dalam kebaikan dan agama Allah. Sekarang belajar ngaji bersama-sama, subhanallah, ini kan saling menolong ini. Ya, alhamdulillah. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, hari kemerdekaan. Oh, ini. Sebagai bangsa Indonesia, kita perlu memperingati dan merayakan hari kemerdekaan. Hal demikian sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah kemerdekaan hingga saat ini. Bayangkan kalau kita merdeka. Dulu dijajah oleh siapa? Oleh penjajah. Berapa lama? 350 tahun. Bagaimana itu cerita nenek-nenek yang dulu ketika dijajah? Begitu merdeka, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, maka mesti disyukuri. Begitu. Bersyukur, syukur kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah kemerdekaan hingga saat ini, serta sebagai bentuk pengikat pada diri kita betapa senangnya orang-orang terdahulu saat kata-kata merdeka disematkan pada Nusantara. Begitupun juga sebagai upaya mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raga hanya demi kemerdekaan. Kurang mah tidak pernah itu saat itu masih belum hadir di alam dunia ini, tapi sekarang menikmati hasil jerih payah mereka. Mudah-mudahan yang wafat, yang memperjuangkan kemerdekaan dan sudah wafat, mudah-mudahan jadi ahli sorga karena dinikmati oleh semua bangsa Indonesia. Kita mah tinggal merawatnya. Halo. yang berjuang mereka hilang nyawa, hilang harta, hilang keluarga, masya Allah. Kita mah tinggal menikmatinya. Oke, ayat Quran yang kita baca bersama-sama. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun.
Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang telah terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi jangan kamu mengatakan orang yang telah terbunuh itu adalah mati. Padahal dia itu disebutkan dalam ini tidak mati itu, ya. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Maka pekik suara apa yang dikumandangkan saat itu? Allahu Akbar. Oh gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu Allah yang maha besar. Hanya bergantung kepada Allah, hanya dari Allah dan hanya kepada Allah, dan aku terus bersama Allah. Wah, begitu ya. Itu merdeka. Allahu Akbar. Wah, itu sedang memberikan semangat. Tapi kalau masuk ke ruangan dosen, Allahu Akbar. Ada apa nih? Nah, gitu. Mau masuk kelas Allahu Akbar. Gimana ini? Nah, ini kurang tepat tempatnya. Tempatnya kurang tepat. Atau ketemu sama teman, Allahu Akbar. Kenapa ini? Ketemu sama teman itu senyum, ya. Sudah senyum apa? Salam. Sudah salam apa? Sapa, sopan, santun. Jangan ketemu sama teman baut aja kayak gunung mau hujan. Janganlah, walaupun kurang senang pada orang lain, senyum itu tidak membeli. Senyum itu tidak membeli, tinggal ada kemauannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita teruskan. Nah, ini setelah membaca ayat di sini, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, Umar itu siapa? Umar siapa? Sahabat Nabi. Matasta'badtum an-nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahraron. Sejak kapan kalian memperbudak manusia sedang ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang yang merdeka? Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Memperbudak. Sedang ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang yang merdeka. Syekh Mustafa Al-Gholyani dalam karyanya Idatun Nasyi'in juga menyampaikan annalil umami ajalan wa ajalu kulli ummatin yauma taqadu hurriyatuha. Setiap bangsa memiliki ajal yang menjadi akhir kematiannya, dan ajal setiap bangsa itu adalah ketika mereka kehilangan kemerdekaannya. Ini mereka harus apa? Dirawat. Itu mereka itu dirawat, terus dipelihara. Saya lihat itu masya Allah ya, menyambut kemerdekaan dengan naik panjat pinang. Luar. Itu kan mengilustrasikan kemerdekaan. Bagus mereka itu. Untuk apa? Untuk meraih kemenangan. Walaupun berpuluh-puluh orang itu terus ya dengan gaya masing-masing. Salah satu contoh itu. Nah itu. Jadi annalil umami ajalan. Nah, setiap bangsa memiliki ajal yang menjadi akhir kematiannya, dan ajal setiap bangsa itu adalah ketika mereka kehilangan kemerdekaannya. Kalau kemerdekaan sudah hilang, itulah akhir dari hidup dengan disebut ajal dalam kehidupan ini. Semoga Indonesia tetap merdeka, semua kemerdekaan dirasakan oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat kemerdekaan adalah pertolongan Allah. Nah ini pertolongan Allah. Mari kita baca ayatnya. Balam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama
waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dengan demikian kita harus bersikap hubbul waton minal iman. Ada hubbul waton minal iman, ya. Jadi memang cinta tanah air itu adalah sebagian dari sebagai upaya merawat dan menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai tanda syukur kepada Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di sini makna hubbul waton minal iman. Jika dilihat dari maknanya, katanya kata hub mempunyai arti cinta atau senang atau rasa memiliki. Al-waton dapat diartikan sebagai tanah air atau tanah tumpah darah atau tanah kelahiran. Min merupakan huruf jar yang dapat diartikan sebagai atau sebagian dari kota. Betul ya? Al-iman berarti kepercayaan atau ketauhidan. Iman juga berarti perasaan percaya tertinggi manusia kepada Tuhannya. Sedangkan apabila dilihat menjadi satu kesatuan kalimat, maka hubbul waton minal iman dapat berarti cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sebagaimana Nabi SAW mencintai tanah airnya. Nabi bersabda, Allahumma habbibu ilainal madinah kama habbabta ilaina makkata au asyadda. Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, bahkan lebih darinya. Jadi Nabi itu nasionalis banget ya di situ. Jadi sangat mencintai, sampai ada doanya itu. Nah, jadi doa supaya tetap tadi harmoni dalam kehidupan dengan kemerdekaan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, rasa cinta tanah air yang melekat dalam diri manusia juga ditegaskan oleh Mustafa Al-Gholyani dalam kitabnya Idat Al-Nasyiin. Beliau menyatakan bahwa orang yang tidak mempunyai rasa cinta kepada tanah air atau tanah kelahiran merupakan pendusta. Siapa saja yang terpaksa meninggalkan tanah kelahiran adalah orang-orang yang terniaya dan pantas memperoleh perhatian dari penduduk setempat. Sejalan dengan kenyataan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kelompok Muhajirin dan Ansor dalam Al-Qur'an. Oke, kita baca. Walladzina tabawwa'u wad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Oke, selanjutnya kita lihat artinya. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah
dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, selanjutnya hadis anjuran mencintai tanah air nih. Ada nih hadis nih. Ini penting disampaikan. Jadi Nabi memberikan sebuah contoh teladan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin panadhara ila juduratil Madinah au do'a rahilatahu wa in kana ala dabatin harrakaha min hubbiha. Ketika Rasulullah hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya ke dataran yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sempat menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah air. Kalau orang yang suka pergi ke luar negeri, coba nanti ya, begitu pulang baru sampai ke pulau Indonesia bagian bagian Sumatera, bagian Aceh, sudah tenang merasa bangga itu melihat orang dari jendela pesawat. Subhanallah ya. Mengapa? Bangga dengan Indonesia. Karena Indonesia itu tanahnya subur, masyarakatnya hebat gitu ya, berpikirnya luar biasa, harmoni dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pentingnya hubbul waton menurut Sayyidina Umar bin Khattab. Laula hubbul waton la kharuba baladus su'i wa bihubbil autani umiratil buldanu. Tanpa cinta tanah air, niscaya akan hancur suatu negeri yang terpuruk. Maka dengan cinta tanah air, negeri-negeri termakmurkan. Jadi di Indonesia kemanapun pergi merasa bangga sebagai tanah air Republik Indonesia. Mungkin ada yang sudah menginjakan kaki ke seluruh pulau, mungkin pulau sebagian kota, mungkin sudah ada yang datang menikmati, mensyukuri ya tentang tanah air Indonesia yang luas ini. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana aktualisasi makna hubbul waton minal iman sebagai upaya merawat dan menjunjung tinggi kemerdekaan. Ini apa namanya? Judul yang di atas tadi ditanya bagaimana aktualisasi itu. Ada pertanyaan. Mari kita jawab. Yang pertama, ya, terus senantiasa mencintai tanah air. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, alangkah baiknya engkau maka sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Yang kedua, yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nomor 3, jawaban nomor 3, berpegang teguh pada agama Allah dan tidak bercerai-berai. Lihat kita lihat artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah
dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Terus yang keempat, senantiasa berjihad dengan Allah. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terus nomor 5, senantiasa berbuat baik, berbuat yang ma'ruf dan cegah yang munkar. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nomor 6, kisah teladan. Nah, ini bagus nih kisah teladan. Coba mundur dikit, terus maju. Dalam Sirah Nabawiyah dikisahkan Rasulullah SAW itu pribadi yang sangat nasionalis, sangat cinta tanah air, sangat mencintai rumahnya, dan tiada henti mendoakan keselamatan dan kemakmuran negerinya. Rasul sangat mencintai kota Mekah karena ia lahir dan besar di Mekah. Ayah bundanya asli penduduk Mekah dan semua sanak kerabatnya tinggal di Makkah. Namun karena perintah Allah dan risalah dakwahnya yang harus menyebarkan agama Islam, di samping keberingasan dan pendiskriminasian tiada henti dari penduduk Makkah, maka beliau berhijrah ke Madinah. Disitulah Madinah mengisi ruang hati Nabi Muhammad SAW, sebab penduduk di sana menerima Rasul dan dakwahnya dengan penuh kehangatan dan tangan terbuka, sehingga Nabi senantiasa mendoakan tanah airnya sebagai bentuk cinta tanah air kelahiran. Demikian kita umatnya bukanlah mencintai Indonesia adalah sebagai bentuk peneladanan terhadap sunnahnya, maka kita tumbuhkan rasa nasionalisme terhadap tanah air yang kita cintai. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, doa. Kalau sudah doa itu akhir pengajian. Doanya cukup keren nih. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nah, ini dibaca ya oleh anak bangsa Indonesia. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini doa Nabi yang juga diteruskan oleh umatnya supaya negeri Indonesia, ya, negeri Indonesia agar selalu negeri yang aman. Rizki berupa buah-buahan, subur, makmur, gemah, ripah, loh jenawi. Nah, ada kata-kata itu kepada penduduknya, yakni di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah masih kita sehat walafiat dan masih kita bisa melaksanakan tugas-tugas kehidupan sehari-hari. Sebelum kita berdoa bersama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak dan memajukan di dalam kehidupan beragama kita. Jazakumullahu khairan. Kemudian juga terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI
yang telah memfasilitasi dalam dakwah ini melalui Masjid Al-Furqon, masjid yang kebanggaan masyarakat kampus, masyarakat akademis kampus ya. Luar biasa. Semoga semua yang memandang Masjid Al-Furqon mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terima kasih kepada Majelis Dewan Guru Besar Prof. Didi Suryadi dan Profesor Aan Komariah. Saya lihat tadi sedang sibuk-sibuk, dan para guru besar yang lain saya lihat di sini Profesor Asep, Heri ya, ada profesor yang lainnya saya lihat di sini. Semuanya ada Profesor Cecep Darmawan tadi tuh hadir, dan semuanya para profesor yang hadir, yang ikut pengajian dan yang sedang menunggu kajian, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terima kasih kepada Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD dan Profesor Dadang Sunendar ini yang memfasilitasi Zoom meeting. Halo, jadi Zoom meeting beliau siapkan untuk dakwah ini. Semoga Ibu Dekan dan suami dan Pak Prof Dadang dan warga FPBS menjadi warga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan selamanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian penasihat dan pengurus DKM Al-Furqon di sini Prof Juntika dan Prof Mufid dan para ketua DKM dan pengurusnya, alhamdulillah banyak bergabung sekarang. Mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para muazin Al-Furqon. Wah, ini yang siap menyiapkan tempat segala macam ini. Luar biasa. Semoga para muazin tetap suaranya enak didengar dan masyarakat yang mendengar terpanggil untuk sholat berjamaah di Al-Furqon. Kemudian juga para dekan dan direktur UPI juga hadir di sini. Saya lihat para direktur tadi sudah kita lihat, dan mudah-mudahan tetap dalam lingkungan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian direktur kemahasiswaan ini Profesor Dr. Suwatno MSI, jadi beliau tidak pakai Zoom. Saya mah ngajinya ingin langsung, ya bagus kalau ada waktu mah. Tapi kan kalau sedang di Jogja mah pakainya pakai Zoom ya. Halo yang sedang di Jogja. Ada teman saya sedang di Jogja tapi pakai Zoom juga Prof Cecep. Begitu, dengan Zoom itu tidak ada yang jauh, semuanya dekat-dekat saja. Kemudian juga Bapak Dr. Mad Ali MPD Kiai ini dosen FPBA bahasa Arab. Semoga Pak Mad Ali segala cita-cita untuk menempuh guru besarnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Kang Jajang ini dari ekonomi syariah juga hadir, selalu berkah dalam menjalani tugas-tugasnya. Waalaikumsalam. Kemudian Profesor Dr. Haji Rahman MPD, dosen S3 pasca sarjana SPS UPI dan teman-teman para sarjana angkatan 79. Beliau selalu ngajak Prof Cecep di Pak Rahman itu ngajak kawan-kawan supaya semuanya dapat berkah gitu. Ngaji cenah Kang, memeh ka mana-mana, jangankan memeh ka mana-mana, di mana-mana juga ngaji terus insyaallah ya. Kemudian juga di sini Sivitas Akademik Uninus. Nah, ini ada Pak Dr. Haji Hendi S. Muhtar, para dosen, para alumni, mahasiswa yang sedang siap nyusun disertasi, yang sedang bingung-bingung, ngaji dulu supaya lancar. Luar biasa, terima kasih. Semoga Uninus dengan Sivitas semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Dr. Marwan dari Uninus, peserta juga para mahasiswa dan alumni. Kemudian juga kelas doktor BPIP. Nah, halo, dari BPIP ini hadir nih. Dari BPIP hadir Bapak Mas Don. Halo Mas Don. Iya, Bapak Sadono, Sri Harjo dan kawan-kawan. Halo, walaupun BPI sedang sibuk, wah ngaji mah katanya tidak sibuk, mesti bertemu. Subhanallah. Semoga kawan-kawan dari BPIP yang sedang kuliah diberikan kelancaran, segera jadi doktor yang penuh keberkahan. Kemudian juga Bapak Profesor Dr. Nana Herdiana dari Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, ini dari UIN Bandung juga hadir dengan kawan-kawan, dengan para mahasiswa dosen yang lainnya. Terima kasih Prof. Konsorsium Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara, Profesor Dr. Supardi Muslim MPD hadir. Kemudian Profesor Dr. Husni Tamrin MH, Profesor Dr. Nita Kusumawati, Dr. Muhammad
yang lainnya ikut hadir dari konsorsium. Pokoknya supaya berkah betul-betul ngaji dulu. Halo Pak Profesor Rahmat, terima kasih juga ikut hadir. Kemudian yang selanjutnya Pak Zainal Arifin, mahasiswa S3 UIK dan kawan-kawan nih. UIK itu Universitas Ibnu Khaldun di Bogor. Ada dosen, ada calon doktor, para mahasiswa S3 ikut ngaji supaya rencana-rencananya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Dr. Yapandi dari Pontianak, dari IAIN Pontianak juga hadir dalam kajian ini. Terima kasih dengan para mahasiswa, dosen dan kawan-kawan. Kemudian Bunda Sofi dan Majelis Ta'lim Asyukur Sumedang. Nah, ini juga ikut hadir. Terima kasih. Semoga berkah. Sivitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini Banjarmasin ada Bapak Jainuddin, Bapak Sigit Ruswinarsi, Bapak Abdul Salam. Beliau hadir dalam kajian ini, insya Allah dalam studinya diberi kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar KBSA YBSA, ini yayasan di Palemuran Cianjur Selatan, ikut ngaji dengan para jamaahnya. Mudah-mudahan menjadi yayasan pendidikan yang dilancarkan urusan-urusan kehidupannya. Di antaranya keluarga Hajah Ibu Sobariah ini juga hadir. Kemudian keluarga besar Hadi Yoyo Surya Kusuma juga hadir dalam kajian ini. Insya Allah tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh Sivitas Akademika UBK. UBK tahu ya, UBK Universitas. Nah, untuk universitas singkatnya UBK. Pak Rektor UBK ini Bapak Dr. Apoteker Entris. Halo Pak Rektor, hadir? Semoga UBK tetap menjadi perguruan tinggi yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak Gatot Handoko Jamaah Masjid Darul Ihsan SMA Negeri 8 Jakarta juga hadir. Terima kasih. Bu Dr. Hajah Endah Hasanah Disdi Kabupaten Sukabumi juga hadir. Terima kasih. Bu Hajah Alia Baidowi Koordinator Muhammadiyah ASEAN juga ikut dengan kawan sama-sama. Pak Babang Robandi Kaprodi Pedagogik ini juga hadir, yang selalu mengantarkan para mahasiswanya untuk paham mengerti tentang pedagogik. Selamat dan mudah-mudahan terus berjuang untuk umat. Kemudian Pak Maftuhin Ridho Kepala Asrama UPI. Wah, ini anak asramanya sedang di lapangan nih, biasanya penuh nih. Sekarang sedang di lapangan, ada kegiatan. Semoga berkah. Kemudian Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen Pascasarjana S2 STIE LMPP Suryalaya Bapak Dr. Ki Haji Riyad Jamil SPDI MM. Mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Sukamto pengawas Kota Depok selalu hadir. Terima kasih Pak Sukamto, semoga lancar urusannya. Bapak Aditya Warman DKK BKPSDM Oku Sumatera Selatan. Nah, dakwah kita dari Al-Furqan sampai ke Sumatera Selatan. Semoga terus memberkahinya Allah kepada keluarga di Sumatera Selatan. Sivitas Akademika Sai School. Nah, ini para santri, ustadz, kiai, bareng-bareng ngaji, insya Allah berkah akan terus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Asdur, pengurus PGRI Kabupaten Bandung hadir. Kemudian SD Plus Sania juga hadir. Bapak Jasman Indatno dari ITB Semarang juga hadir. Terima kasih. Kemudian keluarga besar Igi Jabar. Ikatan Guru Indonesia Jabar juga hadir, terima kasih. Bapak Ujang Pernama DKM Masjid Jami Al Mustofa Desa Cimeong Majalengka. Waduh, dari Cimeong hadir, terima kasih. Insya Allah berkah ya. Kemudian juga Bapak Yayat Dr. Yayat Sudrajat MTS 1 Kabupaten Bandung. Nah, ini selalu hadir Pak Dr. Yayat dalam kajian ini, insya Allah berkah dalam menjalani tugasnya. Kemudian Misbahun Nur Cimahi, nah juga hadir, insya Allah berkah. Pak Eka Abdul Hamid, mahasiswa doktor dari Uninus
dan Wakil Ketua STAI 11 April Sumedang, Prodi PAI dan Ekonomi Syariah di Sumedang juga menjadi berpeluang untuk anak bangsa kuliah di sana. Terima kasih. Kemudian MKKS SLB Jawa Barat juga hadir. SLB Negeri Raharja Tanjung Sari Sumedang juga hadir. Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran, terima kasih. Kemudian Dr. Yadi dari ITB juga hadir, terima kasih. Sama-sama Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar juga hadir, terima kasih. Pak Agus Dario dari Uninus dan Untar Jakarta menyempatkan hadir, insya Allah penuh keberkahan. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono MM juga hadir, terima kasih. Universitas YPIB Majalengka juga hadir. SMP Tahfiz Quran Fantastis hadir. Sivitas Akademika Stebi Bina Esa juga tidak ketinggalan. Sivitas Akademika SMP IT Alpaz juga hadir. Binaan perpeseraan dan para santri, para ustadz juga hadir, terima kasih. Kemudian Ibu Siti Khawariah Auriyah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Nah, terima kasih Ibu Kepala Dinas Pendidikan Depok selalu hadir di dalam kajian ini, insya Allah berkah. DKM Masjid Al-Falak ini dan Jamaah Masjid Al-Falak dari Gerkalong Tengah juga ikut hadir, terima kasih, insya Allah berkah. GOW KBB Ibu Dr. Hajah Deti dan Ibu Lia hadir, terima kasih. Bapak Unang, Bapak Dr. Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi, Dr. Kiai Haji Unang Sudarma. Ini adalah Bajnas Sukabumi yang sukses. Wah, kalau ingin dibanding itu tentang zakat ya, tentang Bajnas Pak Jajang itu bisa ke Sukabumi, ke kiai yang sukses di dalam pengumpulan, pembagian dan juga pemanfaatan zakat, insya Allah. Kemudian SMK Nur Kausar Budiah juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir. Bapak Dr. Usep Sutarman dari STAI Yamisa Soreang juga hadir, terima kasih. Bapak Profesor Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang 2 hadir, terima kasih Prof, selalu dalam kegiatannya penuh dengan keberkahan. Sivitas Akademika Pendidikan Karakter Pancasila Bapak Ustadz Riyadi dari Kalimantan Barat, ini hadir, terima kasih, dan beliau mengimami pendidikan karakter dan Pancasila di Untan Kalimantan Barat, terima kasih. Kemudian Bapak Ahmad Sujai Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Azom Kota Tangerang juga tidak ketinggalan, terima kasih. Bapak Haji Agil, ini adalah dekan dari Unsika, dekan FAI dari Unsika juga hadir, dan mantan dekan Bapak Dr. Sutarjo juga sama-sama hadir, para mahasiswa dan dosen, insya Allah berkah. Assalamualaikum. Salam. Pak Toto Sunarto Ciputat Jakarta juga hadir, terima kasih. Pak Abu Hoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Halo Pak Abu, selalu hadir. Semoga lancar dalam segala tugas-tugas kesehariannya. Kemudian Bu Salma Nabila SDN Kenjeran 248 Surabaya juga hadir. Budian Susanti Duta Teknologi Kemendikbud Riset Provinsi NTB hadir juga. Nanti kita ke NTB ketemuan di sana. Halo, insya Allah berkah. Kemudian Pak Ahmad Mujahid Duta Teknologi Kemendikbud Ristek Provinsi Kalimantan Tengah juga hadir. Kalteng juga hadir, terima kasih. Bapak Dr. Andes Haji Eded Burhanuddin MPDI Kepala Sekolah SDN 090 Cibiru tidak ketinggalan, ikut hadir, terima kasih. SMP PGRI Cidahu juga hadir. Bu Enung Widaningsih Mande Cianjur, Bapak Mesa Hidayat SDN Pasir Kelewih, Bu Gigis Solihatin dari Mande Cianjur, Bu Yulida Pulungan dari Medan. Nah ini
Bu Yulida Pulungan dari Medan, alhamdulillah ikut hadir, terima kasih. Bapak Dudi Unisa dari DMI Kuningan juga hadir. Pak Dudi, Ustaz Dudi, insya Allah berkah. Ibu Ida Latifah dan SDN Ciputri, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Ibu Hartiningsi, Kepala Sekolah SDN Negeri Salagedang, Mande, Cianjur. Bu Cucu Suciana, Kepala Sekolah SDN Ciangsana, Mande, Cianjur. Bapak Saprol Makmun dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan kawan-kawan hadir, semoga lancar urusannya Pak Saprul, Kiai Saprul ya. Kemudian Ibu Nur Hasanah, Kepala Sekolah SDN Ciandam, Kecamatan Mande, Cianjur. Dan kawan-kawan yang tidak disebut, pada umumnya disebut, semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan berkahnya dari Allah. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabbana, kemerdekaan Indonesia ke-78 menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, menjadi negara yang tentram, aman, merawat kemerdekaan sehingga ridhomu terus turun, berkahmu terus turun, rahmatmu terus menyebar ke seluruh pelosok negeri Indonesia tercinta. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samulihna hapunten kalepatan mangga Pak Tipayun keluar nuhun. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya berkah, merdeka.